Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Alsa Salsabila bersama dengan Bapak Roni Tabroni MSI selaku komisioner KPID. Di sini kami akan membahas mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri menurut cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Roni. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan, mungkin teman-teman di rumah pun penasaran gitu tentang moderasi beragama ini. Kalau menurut Bapak sendiri, apa maksud dari moderasi beragama? Yang pertama gini, agama itu kan sebenarnya khususnya kita bicara Islam ya, tapi yang lain juga sama menurut saya. Agama itu kan selalu mengajarkan tentang kedamaian. Jadi kalau kenapa kita pentingnya bicara tentang moderasi gitu ya, karena pasti ada beberapa kasus di mana orang beragama itu tidak moderat, sehingga perlu dalam hal ini pemerintah kita mensosialisasikan pentingnya moderasi beragama. Agamanya sudah moderat, tapi yang dimaksud moderasi beragama itu bagaimana umat beragama ini, kita ya beragama ini secara moderat gitu ya. Agamanya sudah moderat, tapi kalau kitanya tidak moderat, agama itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan ekstremisme dan lain sebagainya. Tapi dengan moderasi beragama kita dituntut untuk kembali kepada ajaran agama yang sebenarnya, bahwa agama itu yang moderat, damai gitu ya, toleran gitu ya, saling mencintai, saling menghargai, saling membantu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, moderasi itu sebenarnya mematchingkan antara ajaran agama yang moderat dengan kita sebagai umat beragamanya juga harus moderat. Jadi moderasi beragama nanti kalau ini diaplikasikan ya dalam kehidupan masyarakat ya, hidup umat beragama, kehidupan itu akan lebih indah ya. Ada yang berbeda, kita mentoleransi. Ada orang yang keyakinannya tidak sama dengan kita juga tidak akan memaksa orang untuk seperti kita. Biarkan kita berbeda, tapi kita hidup bersama gitu ya. Jadi indahnya hidup dalam perbedaan. Luar biasa Bapak. Kalau dari lembaga penyiarannya selama ini gitu Pak, apakah tidak ada yang moderat atau bagaimana? Lembaga penyiaran, kita bicara Jawa Barat ya, karena kita ini KPID Jawa Barat. Secara umum dulu, secara faktual, lembaga penyiaran di Jawa Barat yang nuansa keagamaannya cukup tinggi ya, Jawa Barat itu. Jadi walaupun misalkan format siarannya umum, selalu aja ada nuansa keagamaannya. Minimal di subuh adalah pengajian gitu ya, kayak kuliah subuh. Apalagi yang lembaga penyiaran yang format siarannya religi. Secara faktual di Jawa Barat, lembaga penyiaran yang format religi ini meningkat secara jumlah ya. Mereka karena kita sekarang KPID kan tidak bisa masuk secara infrastruktur ke lembaga penyiaran. Secara jumlah di lapangan kita melihat ini meningkat, termasuk perubahan tadi format siaran. Tapi kalau ditanya apakah lembaga penyiaran di Jawa Barat itu moderat atau tidak, secara umum moderat gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kasus 1-2 gitu ya yang diindikasikan, bagi saya sih itu juga bagian dari tugas KPID untuk mengingatkan, karena ada salah satu fungsi KPID juga itu memajukan lembaga penyiaran di Jawa Barat. Nah, indikasi ketidakmoderatan itu sebenarnya motifnya menurut saya bisa dua ya. Yang pertama, memang mereka tidak mengetahui regulasi gitu ya. Yang kedua, mungkin saja mereka tahu, tapi apakah seolah-olah tidak tahu, pura-pura atau seperti apa. Tapi kedua-duanya bagi KPID menurut saya ini tugas kita, supaya mereka kembali ke hitoh itu apa? Bahwa lembaga penyiaran baik TV maupun radio
keberadaannya di negara kesatuan Republik Indonesia ini harus mendukung ideologi negara gitu ya, dengan segalanya ya, baik dari sisi konten, kebijakan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan dengan ideologi negara gitu. Jadi jika pun ada semacam temuan gitu ya, bagi saya itu menjadi PR buat kita, mengingatkan mereka gitu ya, kalau mereka hilaf ya, kalau misalkan mereka selama ini kita melihat tidak ada ya semacam pembangkangan secara frontal gimana, tapi beberapa kasus ketika kita mengingatkan mereka sebenarnya mau juga gitu ya, untuk karena tadi ada sebenarnya lembaga-lembaga penyiaran tertentu yang mungkin mereka hilaf atau belum tahu, ketika kita kasih tahu sebenarnya mau aja kan mereka juga membuat TV atau radio itu menggunakan frekuensi publik ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik itu plural, agamanya beda-beda, keyakinannya beda-beda, budayanya beda-beda dan macam-macam. Maka jika pun ada format religi, maka format religi itu jangan sampai menyinggung pihak lain, jangan menyinggung kelompok yang berbeda gitu ya. Jadi tetap harus dalam kerangka NKRI kira-kira. Kalau yang udah tadi Bapak sebutkan gitu ya, kalau dari KPID sendiri itu memiliki catatan khusus dia untuk mencatat setiap ininya gitu Pak? Ya kalau ada semacam temuan ya, itu pasti dicatat khusus bagi kita, itu bagian dari PR ya. Tadi misalkan apakah kita perlu klarifikasi gitu ya, apakah kita perlu melakukan teguran gitu ya, atau lebih dari itu. Yang jelas sekecil apapun lembaga penyiaran yang mereka menabrak regulasi, ya itu tugas kita ya, kewajiban kita untuk melakukan tindakannya ya sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai regulasi juga, nggak sewenang-wenang juga, ada aturannya, ada tahapannya. Jadi itu bagian dari yang mesti kita cermati. Kita pasti catat semuanya dan kita pasti melakukan tindakan. Nah, tapi tadi tetap semangat kita, proses tindakan itu semangatnya adalah semangat pembinaan supaya lembaga penyiaran di Jawa Barat tetap tumbuh subur gitu ya, dan sehat itu secara kebijakan dan secara kontennya juga sehat. Mungkin itu saja yang ingin saya pertanyakan Bapak. Semoga bisa membantu pemirsa di rumah. Terima kasih, saya Alsa melaporkan.